warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelwida dari kelompok 4 dengan NIM 2214144048. Di sini saya akan membuat tutorial langkah-langkah membuat tabel frekuensi dengan data ini, yaitu nilai statistik 100 mahasiswa. Itu yang pertama, kita mencari N. N adalah jumlah keseluruhan data dengan rumus sama dengan kaunta. Lalu kita blok seluruh data nilai statistiknya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar nilainya 50, yaitu selanjutnya kita mencari nilai terkecil, yaitu sama dengan min. Lalu kita blok juga datanya. Nah, di sini kita klik enter lagi, maka akan muncul nilainya 40. Lalu kita mencari nilai terbesar dari seluruh data ini, yaitu kita klik sama dengan max, yaitu kita blok lagi datanya. Nah, di sini kita blok lalu enter. Nah, di sini sudah dapat nilainya 95. Jadi bisa dilihat di sini jumlah keseluruhan data yaitu 50, lalu nilai terkecil 40 dan nilai terbesar 95. Jadi sekarang untuk mencari range kita bisa menggunakan, karena rumusnya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi di sini nilai terbesarnya kan 95, jadi kita kurang 40. Jadi kita akan masukkan di sini, bisa dilihat kita masukkan ya nanti. Nah, sama dengan 95 dikurang 40. Nah, di sini dapat hasilnya 55. Lalu kita mencari jumlah kelas. Jumlah kelas di sini bisa kita lihat ya. Sini menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322 lalu dikali log n. Jadi n nya tuh 50. Kita blok aja, terus kita klik enter. Nah, di sini sudah dapat hasilnya 6,644. Lalu kita mencari panjang kelas. Panjang kelasnya dengan rumus range dibagi dengan jumlah kelas. Kita klik sini. Nah, sudah dapat hasilnya 8,278. Di sini bisa kita bulatkan jumlah kelas menjadi 7 dan panjang kelas menjadi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Saputra Muhammad Santoso dengan NIM 2214144071 dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Emma Aulida, terkait dengan data nilai statistik 100 mahasiswa. Di sini kita akan membuat interval. Nah, langkah pertama kita harus mempunyai data. Data ini sudah tersaji dari rekan saya sebelumnya, baik itu data keseluruhan, terkecil, terbesar, range, jumlah kelas, dan panjang kelas. Kita menggunakan data terkecil, kemudian data tersebut kita tambah dengan panjang kelasnya yaitu 8 dikurang dengan 1, kita enter. Kemudian langkah selanjutnya sama, pembatas dari kelas pertama kita tambah dengan 1, kita enter. Kemudian sama, kita tambah dengan 8 dikurang dengan 1, enter. Jika sudah, maka kita tarik saja ke bawah sesuai dengan jumlah kelasnya, 7, 4, 6, 7. Jika sudah, sebelahnya juga mengikuti sesuai dengan jumlah kelasnya. Jika sudah sesuai, maka kita buat interval untuk menentukan frekuensinya. Interval untuk menentukan frekuensi. Di sini kita menggunakan rumus concatenate. Nah, ini guys. Kita blok dulu tabel pertama atau data pertama, kemudian titik koma, tanda petik, dikurang tanda petik lagi, kemudian titik koma. Nah, baru
data keduanya atau tabel keduanya kita masukkan. Kita tutup kurung, kita enter. Jika sudah seperti cara sebelumnya, kita tarik saja sesuai dengan jumlah kelasnya, yaitu 7. Jika sudah tertera di sini, maka selanjutnya kita akan membuat frekuensi dari data nilai statistik 100 mahasiswa. Akan masuk dalam ada berapakah dari setiap kelasnya masing-masing. Langkah pertama untuk menentukan frekuensi, kita blok terlebih dahulu sesuai dengan jumlah kelasnya. Kemudian kita masukkan rumus frekuensi. Nah, jika sudah, langkah pertama yang selanjutnya yaitu memblok data array-nya atau data nilai yang sudah tersedia. Nah, kita titik koma. Kemudian pembatas dari masing-masing kelas kita blok ya. Nah, jika sudah, kita tekan tombol Ctrl Shift Enter. Nah, maka di sini sudah tertera dengan jelas frekuensi dari nilai data statistik 100 mahasiswa atau 50 mahasiswa, karena di sini kita terteranya 50. Mungkin salah ketik, guys. Di sini kita blok, kita pencet auto zoom. Jika sudah tertera 50, berarti tandanya benar karena sesuai dengan data sebelumnya yang rekan saya sajikan, data keseluruhan ada 50, tentunya benar. Nah, mungkin sekian dari tugas saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahlul Huda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya bertugas untuk menghitung frekuensi relatif dan bagaimana cara membuat diagram garis, diagram batang, dan diagram bulat atau lingkaran. Nah, langsung saja ke caranya, yaitu untuk menghitung frekuensi relatif, rumusnya yaitu sama dengan 5 dibagi dengan jumlah datanya 50 dikali dengan 100, kemudian enter. Selanjutnya data ini langsung kita tarik ke bawah. Nah, sudah dapat nilai frekuensi relatifnya. Kemudian kita membuat diagram garis. Blok dulu datanya, kemudian klik insert, lalu kita membuat diagram garis dulu. Ini aja deh, jangan lupa ganti namanya itu nilai statistik mahasiswa. Edit dulu biar kelihatan menarik, padahal nggak menarik sama sekali. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang, sama seperti sebelumnya, yaitu blok datanya, kemudian klik insert, lalu pilih diagram batang. Nah, jangan lupa ganti namanya lagi. Edit diagramnya agar terlihat lebih menarik. Agar mudah dipahami oleh pembaca.
Nah, sudah. Next, kita akan membuat diagram lingkaran. Sama seperti sebelumnya, klik insert, pilih diagram lingkaran yang ini aja. Kemudian edit. Nah, sudah. Ganti namanya. Nilai statistik mahasiswa. Nah, dari ketiga diagram ini yang dapat kita pahami itu adalah diagram bulat sama diagram batang. Cara bacanya yaitu mahasiswa yang nilainya dari 40 sampai 47% itu ada 12%. Lalu 40 nilai mahasiswa yang dari 48 sampai 55 itu ada 19%. Begitulah selanjutnya. Nah, diagram batang ini cara bacanya yaitu 5 mahasiswa itu 40 sampai 47 nilainya ada 5 orang, persentasenya ada 10%. Nah, begitulah selanjutnya. Kalau diagram garis saya tidak mengerti. Nah, karena lebih susah dipahami, jadi saya merekomendasikan diagram lingkaran sama diagram batang. Sekian cara dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.